Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faldi Yudianto. NIM saya S1S1 18064. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya. Nah, untuk nomor 1A yaitu apa yang dimaksud dengan OSI layer. OSI layer atau kepanjangan dari Open System Interconnect adalah standar yang telah diterapkan untuk jaringan komputer sehingga menyebabkan seluruh alat komunikasi bisa saling berkomunikasi dalam jaringan. Untuk soal nomor 1B yaitu jelaskan fungsi setiap layer yang ada dalam OSI layer dan sebutkan minimal 2 protokol yang ada dalam setiap layer tersebut. Nah, yang pertama adalah application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan dan kemudian membuat pesan kesalahan. Nah, protokolnya yaitu POP3 dan DNS. Yang kedua adalah presentasi layer. Presentasi layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan melalui jaringan. Protokolnya yaitu Telnet dan SMTP. Yang kedua yaitu session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat atau dipelihara ataupun dihancurkan. Protokolnya yaitu ADSP dan PAP. Yang ketiga adalah transfer layer, berfungsi memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut. Nah, protokolnya yaitu UDP dengan TCP. Selanjutnya adalah network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP. Nah, protokolnya yaitu IP dan ARP. Lalu yang selanjutnya data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Nah, protokolnya yaitu PPP dan SLIP. Terakhir, physical layer, berfungsi untuk mengaktifkan physical interface jaringan komputer. Contoh protokolnya yaitu Ethernet dan ISDN. Lalu nomor 2A adalah jelaskan alat-alat jaringan berikut: router, switch, hub, access point, NIC, repeater, dan bridge. Nah, yang pertama yaitu router, perangkat yang berfungsi menghubungkan suatu line ke suatu WAN dan mengelola penyaluran lintas data. Yang kedua adalah switch, perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan multiple komputer. Yang ketiga perangkat hub, perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya. Lalu access point, perangkat yang berisi sebuah transceiver atau dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal. Selanjutnya NIC, perangkat yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer satu ke komputer yang lain. Lalu repeater, alat yang berfungsi memperluas jangkauan sinyal WiFi. Selanjutnya yang terakhir bridge, alat yang dapat menghubungkan jaringan LAN yang satu dengan yang lain. Nah, untuk soal nomor 2B yaitu apa perbedaan hub dengan switch. Nah, perbedaan hub dengan switch adalah switch hanya dapat mengirim pada port yang dituju, sedangkan hub dapat mengirim pada semua port yang ada. Untuk soal nomor 3 yaitu kenapa IP address dibutuhkan padahal menggunakan MAC address saja sudah bisa saling terkoneksi satu sama lain. Di sini saya mempunyai dua jawaban. Yang pertama yaitu karena IP address sebagai alamat lokasi jaringan di mana akan mempermudahkan jaringan dalam mengirim dan menerima data. Yang kedua, karena IP address dapat dibagi menjadi banyak atau dapat diganti sesuai kebutuhan.